Pernah tidak Bapak Ibu merasakan momen menyiksa ini? Baru saja membuka mata di pagi hari, niat hati ingin segera bangun untuk ambil wudhu atau ke kamar mandi, tapi lutut rasanya seperti dikunci mati, kaku sekali. Digerakkan sedikit, sakitnya minta ampun, seperti ada jarum panas yang menusuk-nusuk di dalam tempurung lutut. Harus duduk diam dulu di pinggir kasur selama 10-15 menit, dipijat-pijat pelan, baru berani menapakkan kaki ke lantai. Rasanya sedih ya Pak, Bu. Dulu waktu muda lari kencang pun tidak masalah. Sekarang sekadar turun dari ranjang saja butuh perjuangan hebat. Banyak yang bilang ini cuma faktor atau usia tua. Memang benar, tapi apakah kita harus pasrah menikmati sisa umur dengan rasa sakit? Tentu tidak. Rasa kaku itu sebenarnya adalah teriakan minta tolong dari sendi Bapak Ibu yang sudah kering dan berkarat. Hati-hati, jangan buru-buru minum obat pereda nyeri kimia setiap hari. Ginjal Bapak Ibu taruhannya. Ternyata ada satu resep minuman hangat berwarna emas warisan leluhur yang sering kita lupakan. Padahal khasiatnya luar biasa untuk melumasi kembali engsel lutut yang macet itu. Minuman ini sangat sederhana, bahannya pasti ada di dapur, tapi efeknya bisa membuat Bapak Ibu kembali berjalan tegap. Namun, sebelum kita bedah rahasianya, perhatikan disclaimer penting ini. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi kesehatan umum dan informasi herbal alami. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional, diagnosis, atau perawatan dokter. Jika Bapak Ibu mengalami bengkak lutut yang panas, merah, dan demam tinggi, mohon segera periksa ke dokter spesialis tulang, karena itu butuh penanganan khusus. Assalamualaikum, salam sejahtera dan rahayu bagi seluruh eyang, bapak, dan ibu penonton setia Ruang Lansia. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu di rumah. Semoga hari ini lututnya lebih enteng, pinggangnya lebih kuat, dan hatinya lebih bahagia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu rahasia melumasi lutut yang kering. Banyak yang mengira kalau lutut sakit itu tandanya harus berhenti bergerak total. Padahal itu salah besar. Justru ada cara-cara alami dan asupan nutrisi yang bisa bikin lutut Bapak Ibu licin lagi, seperti dikasih oli baru. Nah, sebelum saya bongkar resep minuman emas tersebut, saya ingin absen dulu. Coba tulis di kolom komentar dari kota mana Bapak Ibu berasal, dan sudah berapa tahun Bapak Ibu merasakan nyeri lutut ini. Setahun, 5 tahun, atau baru-baru saja? Tulis ya, biar kita bisa saling mendoakan sesama pejuang sehat di kolom komentar. Interaksi Bapak Ibu sangat penting agar video ini bisa menjangkau lebih banyak lansia yang membutuhkan. Dan sebagai tanda semangat kita untuk sembuh, silahkan ketik kalimat afirmasi ini di komentar. Lutut kuat, ibadah nikmat. Semoga yang mengetik doa ini, Allah angkat penyakitnya dan dimudahkan langkah kakinya menuju tempat ibadah. Amin. Saya hitung sampai 3, bantu pencet jempol like-nya dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih, dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi informasi bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk ke segmen pertama. Kita harus paham dulu musuhnya, agar bisa menang. Kenapa sih lutut itu paling sakit saat bangun tidur? Kenapa tidak siang hari saja? Secara medis, kondisi ini disebut morning stiffness atau kaku pagi hari.
Ini adalah gejala khas dari osteoartritis atau pengapuran sendi. Mari kita pakai analogi sederhana. Bayangkan lutut Bapak Ibu itu seperti engsel pintu pagar besi yang ada di depan rumah. Di dalam engsel itu ada oli atau pelumas. Dalam tubuh kita, pelumas ini namanya cairan sinovial. Tugas cairan ini adalah memastikan tulang paha atas dan tulang betis bawah tidak bergesekan langsung. Kalau olinya banyak, pintu dibuka tutup rasanya enteng, mulus, dan tidak berbunyi krek-krek. Tapi, seiring bertambahnya usia, pabrik oli di tubuh kita mulai mogok. Produksi cairan sendi berkurang drastis. Engselnya mulai kering, ditambah lagi bantalan karet atau tulang rawan di antara engsel itu mulai menipis dan gundul karena dipakai puluhan tahun. Akibatnya, tulang ketemu tulang, gesekan terjadi, dan timbullah rasa nyeri. Nah, kenapa sakitnya pas bangun tidur? Kenapa bukan pas jalan? Ini rahasianya. Bayangkan jeli atau agar-agar. Cairan pelumas sendi kita itu sifatnya unik. Kalau kita diam saja, seperti saat tidur 8 jam di malam hari, cairan itu akan mengental, seperti agar-agar yang dingin atau oli mesin yang beku di pagi buta. Makanya, saat bangun, lutut terasa kaku, terkunci, dan berat untuk ditekuk. Tapi, begitu Bapak Ibu paksakan jalan sedikit demi sedikit, cairan itu akan menghangat dan mencair kembali menjadi encer. Makanya, setelah dipakai jalan 30 menit, biasanya kakunya hilang kan? Itu prinsip kerjanya. Jadi, kaku pagi hari itu tanda cairan sendi Bapak Ibu sedang mengental. Selain faktor usia, ada 3 kebiasaan buruk lansia di Indonesia yang bikin oli ini makin cepat kering dan habis. Pertama, kurang minum air putih. Bapak Ibu, komponen utama cairan sendi adalah air. Banyak lansia malas minum karena takut beser atau sering pipis ke kamar mandi. Padahal, kalau tubuh dehidrasi atau kurang cairan, organ yang pertama kali dikorbankan oleh tubuh adalah sendi. Air ditarik dari sendi untuk organ vital lain. Akibatnya, sendi jadi kering kerontan, seperti sawah di musim kemarau. Kedua, sering duduk di kursi pendek atau dingklik. Ini kebiasaan ibu-ibu di dapur atau bapak-bapak saat berkebun. Posisi lutut menekuk tajam, kurang dari 90 derajat dalam waktu lama, bikin tekanan dalam lutut meningkat drastis. Aliran darah terhambat, nutrisi ke sendi putus. Hindari duduk jongkok atau di kursi bakso yang rendah terlalu lama ya Pak Bu. Gunakan kursi yang tingginya pas lutut. Ketiga, makan makanan pemicu radang. Sering makan gorengan, santan yang dipanaskan berulang, dan gula pasir, itu semua memicu inflamasi atau peradangan sistemik. Bayangkan engsel yang sudah karatan tadi disiram bensin lalu dibakar. Tambah bengkak, merah, dan panaslah dia. Makanan ini membuat sampah menumpuk di sendi. Tapi hati-hati, ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia saat lututnya bengkak yang justru membuat kerusakan sendi menjadi permanen dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kesalahan apa itu? Kita bahas di segmen mitos berikut ini. Kita lanjut ke segmen kedua, mitos atau fakta. Segmen ini wajib Bapak Ibu dengarkan baik-baik, karena banyak yang salah kaprah dan malah memperparah penyakit. Saya sering melihat pasien datang dengan kondisi lutut makin rusak gara-gara percaya mitos ini. Mitos pertama, kalau lutut sakit dan bengkak harus diurut atau dipijat keras-keras biar darah lancar. Stop, ini sangat berbahaya.
Fakta medisnya, saat lutut sedang meradang, tandanya terasa hangat, bengkak, kemerahan, dan nyeri sentuh. Itu ibarat ada api yang sedang berkobar di dalam sendi. Jaringan di dalamnya sedang luka dan sensitif. Kalau Bapak Ibu pijat atau urut keras, itu sama saja menyiram bensin ke dalam api. Pembuluh darah kecil bisa pecah, peradangan makin luas, dan bengkaknya bisa makin besar, sebesar bola tenis. Solusi yang benar saat bengkak akut adalah kompres dingin. Bungkus es batu dengan handuk tebal, tempelkan selama 10-15 menit. Dingin itu akan mengecilkan pembuluh darah dan meredakan bengkak. Ingat, saat radang akut, jangan dipijat, jangan diberi balsem panas. Mitos kedua, sakit lutut tidak boleh jalan sama sekali, harus istirahat total di kasur. Ini juga salah besar. Fakta medisnya, sendi kita itu unik. Dia tidak punya pembuluh darah langsung yang mengantar makanan. Dia mendapatkan makanannya dari cairan sendi yang berkocok saat kita bergerak. Prinsipnya, motion is lotion. Gerakan adalah pelumas. Kalau Bapak Ibu diam total di kasur karena takut sakit, otot paha atau quadriceps akan mengecil atau mengalami atrofi. Kalau otot paha kecil dan lembek, beban tubuh Bapak Ibu akan tumpah semua ke tulang lutut. Tidak ada yang menopang, makin sakitlah dia saat nanti dipakai jalan. Jadi, tetaplah bergerak, tapi gerakan yang low impact. Jalan santai di tempat datar, itu obat. Berhenti total, itu racun yang mematikan sendi. Mitos ketiga, makan tulang rawan atau ceker ayam bisa menumbuhkan tulang rawan lutut yang hilang. Faktanya, sayangnya tidak sesederhana itu, Pak, Bu. Sistem pencernaan kita sangat canggih. Tulang rawan atau kolagen yang kita makan dari ceker ayam akan masuk lambung dan dihancurkan oleh asam lambung menjadi asam amino biasa. Dia tidak otomatis lari ke lutut dan menempel di sana jadi tulang baru. Memang bagus untuk nutrisi protein, tapi bukan solusi ajaib yang instan. Kita butuh bahan yang sifatnya anti-inflamasi atau anti radang kuat untuk meredakan sakitnya dulu, baru nutrisi bisa masuk. Nah, lalu bahan alami apa yang terbukti secara ilmiah bisa memadamkan api peradangan di lutut setara dengan obat apotek, tapi aman untuk ginjal? Jawabannya ada pada kisah Pak Rahmat berikut ini. Di segmen ketiga, saya ingin berbagi kisah inspiratif dari salah satu pasien saya. Sebut saja Pak Rahmat, 70 tahun, seorang pensiunan guru di desa. Setahun lalu, Pak Rahmat datang ke tempat praktik saya dengan wajah murung. Beliau tidak datang sendiri, tapi dipapah oleh anaknya. Jalannya pincang. Setiap langkah disertai ringisan menahan sakit yang luar biasa. Lutut kanannya bengkak dan kaku. Pak Rahmat bercerita dengan mata berkaca-kaca. "Dok, saya sedih bukan karena sakit fisiknya, tapi saya sedih karena saya merasa tidak berguna. Dulu saya yang selalu pertama azan di masjid. Sekarang jalan ke masjid jarak 50 meter saja saya tidak sanggup. Saya malu sholat pakai kursi terus. Rasanya ingin menangis kalau lihat teman-teman seusia saya masih gagah berjalan." Mendengar itu, hati saya teriris. Sakit fisik itu berat, tapi sakit batin karena merasa tak berdaya, itu jauh lebih berat bagi seorang laki-laki kepala keluarga. Pak Rahmat sudah minum berbagai obat nyeri warung sampai obat dokter, tapi sakit lambungnya malah kumat. Beliau takut ginjalnya rusak kalau terus-terusan minum pil. Beliau hampir putus asa, dan berpikir sisa hidupnya akan dihabiskan di kursi roda. Akhirnya, saya sarankan beliau untuk mencoba ikhtiar alami. Rutin meminum susu emas atau golden milk racikan sendiri ini setiap pagi dan malam sebelum tidur.
Awalnya beliau ragu. Apa iya bumbu dapur bisa ngalahin obat dokter? Jangan-jangan cuma mitos, pikirnya. Tapi karena dorongan sang istri, beliau mencobanya. Minggu pertama, beliau bilang belum ada perubahan signifikan pada nyerinya. Hanya badan terasa lebih hangat dan tidur lebih nyenyak. Saya minta beliau bersabar, karena herbal itu slow but sure. Masuk minggu ketiga, keajaiban kecil mulai terjadi. Bangun tidur, kakinya sudah bisa ditekuk tanpa teriak aduh. Rasa kakunya yang biasanya berjam-jam, kini cuma 5 menit sudah hilang. Dan tepat di bulan kedua, saya mendapat kejutan. Saya melihat Pak Rahmat sedang berjalan pagi di taman kompleks, tanpa tongkat. Langkahnya pelan tapi pasti. Beliau melambaikan tangan ke saya dengan senyum lebar sekali. "Dok, alhamdulillah, subuh tadi saya sudah bisa sujud sempurna di masjid. Saya sudah bisa azan lagi." Masya Allah, itu adalah momen yang tidak bisa dibayar dengan uang. Bukan lutut mudanya yang kembali, tapi semangat hidupnya yang pulih. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran setengah mati kan? Apa resep susu emas yang diminum Pak Rahmat? Cara buatnya mudah, tapi ada satu bahan rahasia yang wajib ditambahkan agar khasiatnya naik 2000%. Tanpa bahan ini, ramuannya tidak akan mempan. Bahan apakah itu? Sampailah kita di segmen keempat. Segmen yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia resep rahasianya. Minuman ini di dunia barat disebut golden milk, tapi sebenarnya ini adalah modifikasi dari jamu kunyit Nusantara yang disempurnakan. Bahan utamanya ada 3 dan semuanya punya fungsi spesifik. 1. Kunyit atau turmeric. Ini bintang utamanya. Mengandung zat bernama curkumin, zat anti ladang terkuat di dunia alam. Dia bekerja memadamkan api peradangan di lutut Bapak Ibu. 2. Jahe. Sifatnya panas, melancarkan aliran darah agar nutrisi bisa sampai ke sendi yang sempit. 3. Lada hitam atau black pepper. Nah, ini kuncinya. Zat curkumin dalam kunyit itu sangat susah diserap oleh usus kita. Kalau cuma minum air kunyit saja, 90% akan terbuang lewat air seni. Tapi, jika dicampur sedikit saja lada hitam yang mengandung zat piperin, penyerapan kunyit naik sampai 2000%. Jadi, kunyit tanpa lada hitam itu percuma, Pak, Bu. Cara buatnya tolong dicatat langkah demi langkahnya. Langkah 1. Ambil 2 ruas jari kunyit segar dan 1 ruas jahe. Cuci bersih di bawah air mengalir. Ingat, jangan dikupas habis kulitnya. Cukup disikat sampai tanahnya hilang. Di kulit kunyit dan jahe itu tersimpan minyak atsiri yang mahal harganya. Setelah bersih, iris tipis-tipis atau geprek sampai memar. Langkah 2. Siapkan panci, sebaiknya tanah liat atau stainless steel, jangan aluminium. Masukkan 2 gelas air atau bisa pakai susu almond atau susu kambing untuk hasil lebih creamy dan enak. Masukkan irisan kunyit dan jahe. Langkah 3. Nyalakan api. Gunakan api sedang. Biarkan mendidih perlahan. Tunggu sampai air menyusut menjadi 1 gelas dan warnanya berubah menjadi kuning pekat keemasan. Bau harumnya akan memenuhi dapur. Langkah 4. Matikan api, saring airnya ke dalam gelas. Langkah 5. Ini yang paling penting, tambahkan seujung sendok teh lada hitam bubuk, sedikit saja, tapi wajib ada.
aduk rata. Langkah 6, tambahkan madu murni atau gula aren secukupnya saat air sudah hangat atau suam-suam kuku. Jangan masukkan madu saat air mendidih ya, nanti enzim madunya rusak. Minum ini 2 kali sehari, pagi dan malam, saat sedang nyeri parah, atau 1 kali sehari untuk perawatan rutin. Peringatan keamanan atau safety warning. Meskipun alami, kunyit bersifat mengencerkan darah dan memicu kontraksi kantung empedu. Jadi, ramuan ini tidak disarankan bagi Bapak Ibu yang 1. Sedang mengonsumsi obat pengencer darah resep dokter seperti warfarin, aspilet, atau clopidogrel. Risiko perdarahan bisa meningkat. 2. Memiliki riwayat batu empedu yang menyumbat saluran. Kunyit bisa memicu nyeri kolik empedu. 3. Akan menjalani operasi bedah dalam waktu dekat. Stop 2 minggu sebelumnya. Jika Bapak Ibu ragu, konsultasikan dulu ke dokter ya. Sebelum kita tutup, ada 1 gerakan senam malas di atas kasur yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang juga untuk menguatkan lutut tanpa harus berdiri. Gerakannya mudah, tapi efeknya dahsyat. Seperti apa gerakannya? Terakhir, sambil tiduran nanti malam atau sebelum bangun pagi besok, lakukan gerakan ankle pump atau pompa pergelangan kaki. Caranya, luruskan kaki di kasur, lalu gerakan telapak kaki naik dan turun seperti sedang menginjak pedal gas mobil. Lakukan 20 kali untuk kaki kanan dan 20 kali untuk kaki kiri. Gerakan sepele ini fungsinya memompa darah balik ke jantung dan menutrisi lutut tanpa membebani sendi. Lakukan rutin ya. Ingat Bapak Ibu, tubuh ini adalah amanah dari Tuhan. Sakit adalah cara tubuh berkomunikasi, minta disayang, minta diperhatikan. Jangan dimusuhi, tapi dirawat dengan sabar dan ikhlas. Minggu depan, saya akan bahas topik yang banyak bikin lansia ketakutan dan sering lupa. Sering lupa menaruh kunci dan nama orang. Apakah itu awal Alzheimer atau cuma faktor U? Kita akan lakukan tes memori sederhana bersama-sama di video tersebut. Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe atau berlangganan dan loncengnya agar tidak ketinggalan tes tersebut. Terima kasih sudah menemani saya sampai menit ini. Semoga resep susu emas tadi menjadi jalan kesembuhan bagi Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.